Apakah kamu hobi menyibukkan diri? Kalau nggak ngapa-ngapain atau istirahat rasanya bersalah aja gitu. Pokoknya harus ngapa-ngapain deh. Karena ini jadinya kalau ada kerjaan, teman minta tolong, atau dapat tawaran apapun itu, pasti susah banget buat kita tolak. Awalnya kita happy karena to-do list rasanya semakin penuh. Kita jadi semangat karena kita tahu kita akan produktif bisa menyelesaikan banyak hal. Tapi pas dijalanin rasanya kok nih kerjaan banyak banget gitu kan. Jadi keteteran dan akhirnya kewalahan. Sering terjadi. Kalau misalnya kamu kayak gini, aku yakin kamu gak sendirian karena dulu aku juga seperti itu. Makanya di video kali ini, biar kita semua gak burnout, aku ingin share 5 cara supaya kita bisa berhenti kewalahan walaupun banyak kerjaan. Tips nomor 4 adalah tips yang mungkin jarang kamu dengar dan nanti akan kedengarannya simple. Tapi percaya aku, jangan remehin tips yang ini. Karena di antara banyaknya tips produktif yang aku udah coba, ini paling manjur. Jadi pastiin untuk nonton video ini sampai habis ya supaya nggak kelewatan. Dan sebelum kita lanjut, bagi kamu yang baru pertama kali mampir ke channel ini, welcome, nama aku Rama Satya dan mungkin kamu pernah melihat aku di sosial media lainnya dengan username @productivityboy. Di channel ini aku ngebahas segala hal seputar produktivitas dan pengembangan diri. Jadi kalau misalnya kamu suka topik-topik seputar produktivitas, time management, fokus management, membangun kebiasaan yang baik atau apapun itu yang pokoknya pengembangan diri, berarti channel ini cocok banget buat kamu. Jadi jangan lupa untuk subscribe ya kalau misalnya belum, karena gratis juga kan. Oke, jadi langsung aja kita mulai ke cara-caranya. Let's get it! Cara 1. Pahami konsep trade-off. Pertama-tama sebelum kita lanjut, aku yang kasih tau dulu kalau misalnya beberapa tips dan cara yang ada di awal-awal video ini itu tuh seputar prioritization atau kemampuan kita untuk memprioritaskan hal-hal yang kita lakukan. Karena segala hal di dunia ini itu ada harganya. Harga yang aku maksud di sini nggak selalu soal uang, dan uang. Tapi harga yang aku maksud di sini adalah waktu kita. Coba sekarang kita pikirin deh, dalam segala hal yang kita pilih untuk kita lakuin, pasti ada hal lain yang kita korbankan kan? Misal, kalau kita mau lembur kerja atau belajar pas malam, pasti kita akan mengorbankan aktivitas lain yang sebenarnya bisa aja kita lakuin juga. Contohnya pergi sama temen, atau ngobrol sama keluarga, dan lain-lain. Dengan paham prinsip trade-off ini, di mana segala hal itu ada harganya, ketika lain kali memilih pekerjaan atau hal yang akan kita lakukan, kita jadi bisa otomatis mikir dulu nih. Kalau aku ambil ini, hal apa ya yang akan aku korbankan? Ketika kita berpikir seperti ini ke diri kita sendiri, kita jadi bertanya, hal yang akan aku ambil ini penting nggak ya? Dengan ini, kita jadi akan cenderung memilih hal-hal yang terpenting dari yang terpenting buat kita. Jadi kita nggak gampang banget nih untuk ngeiyain segala hal, segala tawaran yang datang ke kita, yang akhirnya membuat kita kewalahan dan justru malah jadinya burnout. Cara 2. Do, automate, delegate. Ini adalah salah satu framework favorit aku yang aku udah pakai semenjak kuliah dan bahkan sekarang sampai udah lulus kuliah dan akhirnya kerja. Yang pertama, do. Ya pastilah ya kalau misalnya kerjaan kan harus kita kerjain. Tapi sebelum kita kerjain, tanya dulu deh ke diri kita sendiri. Apakah pekerjaan ini butuh kreativitas? Karena kalau pekerjaan yang kita lakukan itu butuh kreativitas, cenderung akan sulit untuk digantiin oleh robot. Nah tapi kalau pekerjaan yang kita lakukan itu nggak membutuhkan kreativitas atau cenderung monoton, kita bisa berpikir, gimana cara untuk automate pekerjaan kita? Di mana kita bisa menggunakan banyak macam tools dan software yang udah tersedia untuk melepas kita dari proses mengerjakan hal yang bisa digantikan oleh robot ini. Sekarang pertanyaan berikutnya, kalau misal pekerjaan kita tetap butuh kreativitas, tapi tetap harus kita automate karena kita masih ada banyak banget kerjaan dan masih kewalahan, gimana dong solusinya? Kalau kasusnya kayak gini, kita bisa delegate. Pekerjaan yang butuh kreativitas memang nggak bisa digantiin sama robot, tapi bisa dibantu sama orang lain. Jadi kalau misalnya kita kerja dalam tim, kita bisa minta tolong bantuan tim kita. Kalau misalnya kita kerja sendiri, kita bisa outsource orang-orang yang menawarkan service untuk membantu kita dalam melakukan hal yang perlu kita lakukan ini. Contoh, kalau kita harus ngedit video ini kan butuh kreativitas ya, jadi susah untuk di-automate. Kalau misalnya mau ngerjain sendiri, butuh waktu dan kita kerja sendiri pula. Jadi solusinya, kita bisa outsource video editor freelancer untuk membantu kita dalam mengerjakan pekerjaan kita, supaya beban kerjaan kita lebih sedikit dan bisa nggak kewalahan. Cara 3. Gimana nanti versus nanti gimana? Terkadang penyakit terbesar kita nih sebagai seseorang yang suka banget menyibukkan diri dan ngeiyain segala hal adalah nggak berpikir panjang ke depan. Kalau tiba-tiba ada kerjaan, ada project, atau ada kesempatan apapun itu yang datang ke kita, tanpa mikir panjang lebar kita langsung iyain deh. Bisa atau enggaknya urusan gimana nanti. Tapi pas nanti udah bagian harus ngerjainnya, kita kewalahan. Sering terjadi. Menurut aku, untuk kasus spesifik kayak gini, daripada kita mikir gimana nanti, dimana jadi yang penting iyain aja dulu, nanti solusinya kita pikirin dengan berjalannya waktu, kita bisa coba mikir, nanti gimana? Mikir gimana nanti itu bukannya jelek, tapi yang namanya pekerjaan, sebelum kita mengerjakan sesuatu, kita harus tahu dulu nih gimana cara mengerjakan hal tersebut. Ada satu quote yang aku suka banget, yaitu,
execution eats strategy for lunch. Yang artinya untuk bisa melakukan sesuatu, kita harus planning terlebih dahulu. Dengan mikir nanti gimana, kita jadi memaksakan diri kita untuk berpikir, kalau misalnya aku ambil kerjaan ini, aku bisa kerjain sesuai jadwal aku nggak ya? Apa aja yang aku butuhin untuk nyelesain kerjaan ini ya? Kerjaan ini baiknya aku yang kerjain atau minta tolong temen aku aja ya? Setelah merenungkan opsi-opsi ini, kita akhirnya jadi akan bisa mengambil keputusan yang terbaik. Karena kita berpikir secara logis dan strategis. Alhasil kita jadi mengambil keputusan bukan karena hanya mood yang lagi hype, tapi karena memang sudah dipikirkan matang-matang dengan baik berdasarkan kemampuan kita juga. Cara 4. Law of Diminishing Productivity. Aku rasa cara atau tips satu ini adalah tip yang paling susah dicerna untuk orang-orang yang hobinya produktif kayak aku. Dan mungkin kamu juga. Karena aku pribadi pun dulu susah banget buat menerapkan hal yang satu ini. Karena kalau misalnya ada waktu istirahat, gatel banget nih, bawaannya pengen kerja aja kan. Namun ini semua berubah ketika aku tahu konsep tentang Law of Diminishing Productivity. Konsep ini mirip banget sama Law of Diminishing Return, di mana setelah kita produktif, produktivitas kita pasti berkurang. Setelah kita mencapai titik produktif tertinggi, kita justru akan semakin gak produktif kalau kita memaksakan diri kita untuk terus bekerja. Riset itu bilang bahwa dalam satu hari, kita hanya bisa fokus seutuhnya maksimal selama 4-5 jam. Setelah itu, kalau kita paksa diri kita untuk tetap bekerja, percuma, karena hasilnya gak akan maksimal dan kita hanya akan jadi sibuk dan gak produktif. Yang artinya, kita akan menghabiskan waktu untuk kerja tapi hasilnya gak signifikan. Pertanyaannya sekarang kalau misalnya kita udah capek banget, kita udah ngelewatin batas 4-5 jam ini, gimana dong solusinya? Solusi cuma satu, istirahat. Itu aja, jangan lupa istirahat supaya kita bisa recharge energi kita dan akhirnya kembali produktif lagi di kebesokan harinya. Jadi intinya jangan lupa nafas. Cara 5. Tahu kapan harus jalan, lari, dan berhenti. Ada satu quote yang aku suka dan setuju banget lagi, yaitu work like a lion, not like a cow. Yang artinya, kerjalah seperti singa, bukan seperti sapi. Kenapa kok kayak gini? Hidup itu penuh naik turun. Kalau kata Citato, life is never flat. Untuk menyesuaikan diri dengan dinamika hidup yang gak pernah konstan ini, kita juga harus bisa nih beradaptasi dengan ritme kerja kita supaya optimal terus-terusan. Kita harus tahu kapan harus jalan, kapan harus lari, dan kapan harus berhenti. Kalau diperhatiin, ini adalah cara kerja atau cara hidup seorang singa. Singa itu gak 24 jam ngejar mangsanya, bukan? Ada momen-momen dimana kalau misalnya singa itu lihat, wah ada mangsa nih, oke nih gue kejar mati-matian sampai akhirnya dapet. Tapi ada momen juga dimana dia jalan aja, keliling santai, menghemat energi, dan ada momen juga di mana dia istirahat untuk recharge energi supaya ketika nanti harus lari lagi, dia punya energi yang cukup untuk berburu mangsanya. Beda dengan sapi, kalau sapi setiap saat, setiap detik kerjaannya nggak ada beda. 24/7 dia kerjaannya cuma makan rumput terus menerus. Nggak ada tuh tiba-tiba momen-momen dia savage mode dan dia maruk makan rumput gila banget. Dan nggak ada momen juga di mana dia nyantai dan nggak makan rumput. Jadi dia makan rumputnya konstan aja. Ritme kerja singa ini rasanya sama banget atau mirip banget dengan ritme kerja manusia yang optimal. Karena kita harus tahu jam fokus kita atau peak productivity hours kita dan memanfaatkan jam-jam optimal tersebut untuk menyelesaikan pekerjaan yang paling sulit supaya pekerjaan yang sulit itu gampang untuk kita lakukan. Karena otak kita lagi fokus-fokusnya nih, lagi optimal-optimalnya nih. Jadi kita bisa menjadwalkan pekerjaan terberat kita slotkan di jam waktu yang paling produktif kita. Dan kerjaan yang gampang-gampang kita slotkan di jam waktu yang nggak terlalu produktif kita. Atau jam istirahat kita. Dengan ini, kerjaan yang tadinya butuh 8 jam bisa banget untuk selesai hanya dalam waktu 4 jam. Ini yang kita sebut sebagai deep work. Dan terkait detail seputar deep work, peak productivity hours, dan teknik produktivitas lainnya masih banyak banget yang kita bisa bahas. Jadi kalau misalnya kamu punya request, jangan lupa kasih di komen ya supaya kita tahu dan kita bisa bahas bareng di video selanjutnya. Tapi kalau misalnya kamu udah gak sabaran dan pengen langsung belajar terkait hal-hal ini, aku juga ada online course yaitu Peak Productivity Course dan kamu bisa langsung cek aja detailsnya di link di deskripsi di bawah ya. Jadi, jangan 24 jam dalam sehari kita kerja terus, tapi kerjanya nggak optimal kayak sapi. Intinya, kerja seperti singa. Tahu kapan harus jalan, tahu kapan harus lari, dan tahu kapan harus istirahat. So, that is it untuk video kali ini. Jangan lupa like kalau misalnya video ini bermanfaat dan share juga ke teman-teman kamu supaya kamu produktifnya bareng-bareng bersama mereka juga. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini karena ini sangat membantu banget. Kalau misalnya kamu suka video-video di channel ini akan membantu channel ini untuk bisa menyebarkan video-videonya ke orang-orang yang lebih luas. So, thank you very much for watching and I'll see you in the next video. Let's get it!